Shalom bagi jemaat GKI Kana, Jemaat Gereja Kristus Injili Jemaat Kana Surabaya. Saya menyapa selamat pagi, Shalom. Hari ini kalau saya boleh diizinkan kembali boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Titus Trisno yang telah mengundang secara online. Nah, hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari saya undang kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan Allah yang setia, Engkau yang menyatakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami, yang menopang kami, yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang akan saya bagikan hari ini, judul khotbah, judul renungan yang saya sampaikan, kehilangan. Seringkali kita punya pengalaman kehilangan sesuatu. Pada waktu kita kehilangan barang yang kita anggap berharga, kita anggap barang yang kita anggap mempunyai nilai yang berharga, sehingga kita merasa sedih, ataupun kita kehilangan, mungkin pernah kehilangan uang, kehilangan benda berharga, perhiasan, atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah kehilangan orang-orang yang pernah kita kasihi. Saat ini mungkin saudara pernah kehilangan, merasa, atau mungkin hari ini saudara mendengarkan tayangan ini, saudara merasa kehilangan sesuatu. Saudara kehilangan momen-momen di mana saudara selama ini saudara bisa beribadah dengan bertemu dengan saudara-saudara seiman, bertemu dengan Bapak Ibu Gembala di gereja. Mungkin hari ini kita masih belum bisa melakukannya. Kita kehilangan momen-momen beribadah secara tatap muka. Selama ini mungkin kita kalau diajak beribadah, mungkin saudara banyak alasan. Pada waktu saudara mungkin mengalami sesuatu, nah, tapi sekarang mungkin kita saat ini Bapak Ibu Saudara merasa kehilangan sesuatu. Nah, berbicara tentang kehilangan, kalau kita melihat di Alkitab, mari kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan di dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama, ini ada satu tokoh yang bernama Ayub, yang dia juga punya pengalaman yang saya merasa pengalaman yang sangat berharga sekali. Pengalaman yang dahsyat bagi kita semua ya. Ayub pasal pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Pada suatu hari, saudara sudah buka Alkitab. Coba mari saudara kita baca bersama-sama. Saudara bisa baca di rumah masing-masing sambil menyaksikan tayangan ini. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Ayub pasal pertama ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput
sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada keempat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca kejadian yang dialami Ayub ini sungguh-sungguh dahsyat. Bagaimana dalam satu hari dia kehilangan harta, dia kehilangan kekayaan, dia kehilangan kambing domba, dia kehilangan lumbungnya dibakar, dijarah, hartanya dijarah. Bahkan bukan itu aja, anak-anaknya meninggal karena bencana, karena rubuh, rumahnya yang roboh. Bagaimana Ayub ini mengalami kejadian kehilangan yang begitu dahsyat. Mungkin kita tidak sebesar Ayub, apa yang kita alami hari-hari ini selama masa pandemi ini, selama sudah 1 tahun ya. 1 tahun kita mengalami pandemi virus corona. Bagaimana kita kehilangan teman. Mungkin ada beberapa teman kita yang meninggal dunia karena virus corona. Mungkin ada saudara kita, keluarga kita yang meninggal. Kita kehilangan, kita sedih, kita kehilangan. Atau mungkin kita kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk saudara mendapatkan keuntungan. Saudara mungkin menjual barang, atau saudara punya tokomu sepi, mungkin usaha kita lagi sepi, sehingga kita kehilangan keuntungan besar. Bahkan mungkin kita ada yang kehilangan kesehatan oleh karena virus ini yang sedang melanda di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau membagikan sesuatu bagi kita semua. Jika kita mengalami, biarlah kita belajar tetap seperti Ayub, saudara. Ayub mengatakan Tuhan tetap segalanya dalam hidupnya. Kalau kita lihat, padahal Ayub ini adalah orang yang firman Tuhan ditulis bahwa Ayub ini orang yang sempurna, orang yang saleh, orang yang jujur. Tapi Tuhan tetap mengizinkan karena Tuhan tahu bahwa dia punya kekuatan iman yang tidak akan menyangkalinya. Nah, saat ini saudara, bagi kita semuanya yang saudara mengalami kejadian hari-hari ini, saudara kehilangan sesuatu yang konkret, kehilangan hartamu, kehilangan apapun juga yang kita alami hari-hari ini. Tetapi biarlah kita tidak menghilangkan kekuatan kita, tidak menghilangkan iman kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberi segalanya. Tuhan yang mengizinkan semua terjadi. Mungkin Tuhan, saya percaya bukan mungkin ya, Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Mari tetap kuat iman kita, kuatkan dan teguhkan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pada waktu kita kehilangan segala sesuatu dalam hidup kita, mari pesan Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara
yang menyaksikan tayangan melalui live streaming ini, melalui channel YouTube ataupun channel-channel online yang lain. Saudara, tetap kuat iman kita. Janganlah kita sampai kehilangan kekuatan kita, kehilangan pengharapan kita. Janganlah ini membuat kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Ayat berikutnya, saudara, kita baca di 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Waspadalah, firman Tuhan katakan waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Kunci untuk kita tidak kehilangan iman, tidak kehilangan kekuatan kita kepada Tuhan, kuncinya tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Sekalipun hari-hari ini saudara tidak bisa beribadah secara langsung oleh karena pandemi, oleh karena kondisi tidak memungkinkan untuk saudara datang berkumpul beribadah bersama-sama, tetapi saudara beribadah saat ini secara live streaming, secara online, secara daring. Tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Mari serap banyak firman Tuhan, serap kembali ajaran-ajaran sekalipun secara online. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga tetap punya pengharapan, punya kekuatan iman. Hari ini saudara, apa yang menjadi kehilangan? Kalau mungkin engkau hari ini mengalami kehilangan pekerjaan mungkin, atau mungkin saudara kehilangan keluargamu, kehilangan mata pencaharian, tetap andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebab dialah Allah yang selalu memberikan kita kekuatan. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, firman Tuhan. Pada waktu kita tinggal di dalam ajaran Kristus, maka kita akan tetap memiliki anak dan bapa. Itu firman Tuhan, saudara. Nah, hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Saya percaya pada waktu kita melakukan bagian kita untuk kita tetap tinggal di dalam ajaran Kristus, kita tetap memperdalam hidup kita, iman kita, maka sekalipun saudara kehilangan segalanya, seperti Ayub kehilangan segalanya, bahkan Ayub sampai kehilangan kesehatannya saudara, tetapi dia tetap mengucap syukur, dia tetap bisa memuji Tuhan. Dia katakan terpujilah nama Tuhan. Apakah saudara bisa seperti Ayub hari ini? Mungkin berat, ya. Pada waktu kita mengalami sesuatu yang sulit, kita mengalami kehilangan segalanya hari ini. Namun percayalah, badai pasti berlalu dalam hidupmu. Amin, saudara. Hari ini mari kita mau tetap percaya bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita mau naikkan satu pujian, tidak usah kita takut, tidak usah kita gentar, sebab kita percaya ada Yesus yang menopang hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini, saudara. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku gentar, tak usah ku gentar, sebab Kau sertaku. Tak usah ku cemas, Kau peliharaku. Tak usah ku takut,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami percaya Kau Tuhan. Mari kita menyembah Dia, angkat pujianmu bagi Dia. Haleluya. Tiada yang sepertimu, kami tetap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur firman-Mu berhenti sampai dengan hari ini Tuhan. Namun Engkau Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kami semuanya Tuhan. Tuhan, saat ini mungkin kita kehilangan, mungkin kami kehilangan sesuatu yang berharga. Kami kehilangan keluarga kami kehilangan mata pencaharian kami kehilangan jabatan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami mau Tuhan tetap mengandalkan Kristus dalam hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan pernah kehilangan hak sebagai Raja di atas segala raja. Engkau tetap memberikan teladan yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang menyaksikan tayangan secara online ini Tuhan. Mereka yang telah mendengar firman Tuhan ini, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, supaya kami boleh tetap melihat perbuatan-Mu yang ajaib, sampai di mana Engkau nyatakan kemuliaan-Mu terjadi dalam hidup kami. Pemulihan itu terjadi Tuhan. Mungkin hari ini kami sedih, kami khawatir, kami takut akan masa depan kami. Namun saat ini kami mau berkata, iman kami kepadamu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.